mereka Ramalanku rindu hadiratmu, ku sembahmu, Tuhan, aku sanggup kau mulia, bagimu Tuhan, sembahmu, kuduslah Tuhan, dan ku sambut kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembahmu, kuduslah Tuhan, dan ku sambut kau mulia, mulia bagimu ku sembahmu, kuduslah Tuhan, dan ku sembah kau mulia, mulia bagimu aku sanggup kau mulia, bagimu Tuhan, ku sanggup namamu, nama yang kuasa, nama yang berkuasa, nama yang menjadikan kami ciptaan baru, karena namamu menjadi kehidupan. Kami sembah dapat menyelamatkan kami. Itulah sebabnya biarlah setiap kita mengaku
Setiap lutut bertemu menyembahmu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sanjung kau di tempat sebab engkau imam besar. Sanjung Sanjung kau di tempat sebab engkau imam besar. Sanjung kau lebih yang lain dan Sanjung kau di tempat ini sebab engkau imam besar. Sanjung kau lebih yang lain dan Sanjung kau di tempat ini sebab engkau imam besar. Sanjung kau yang lain dan Tuhan menyembahmu Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku sanjung kau di tempat ini sebab engkau imam besar. Sanjung kau yang lain dan mudah dan menyembahmu Yesus. Dan mudah menyembahmu Yesus. Dan mudah menyembahmu ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji muliakan namamu. Ku sembah
Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Kau yang aku yang dipuji dan disukai. Kaulah Kaulah Raja, Kau yang dia di bumi dan di surga. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan padamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, serahkan Tuhan, ku sembahkan ku serahkan padamu untuk nama-Mu. Ku serahkan hidup kepadamu. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan kepadamu. Untuk kemuliaan Roh Kudus, peganglah tangan kami setiap hari dan melalui firman kami dikuatkan, dituntun, diarahkan untuk tetap di jalan-Mu yang benar. Haleluya. Dan tangan Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
Walau diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam ajaib Tuhan, ajaib namamu. Yang beri menang Yesus namanya. Kudus namamu. Simpan di dan ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang Yesus namanya. Nama yang beri menang Yesus namanya. Sang firman yang memberi kehidupan buat setiap kami. Bicaralah melalui hamba-Mu. Haleluya. Silakan yang membawa. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan berdoa, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan. Bahkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau beri Tuhan. Biar kami terus Tuhan ada dekat padamu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, kami ingin mendengar firman-Mu. Ambil alih semuanya Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Roh-Mu yang kudus, kuasa-Mu Tuhan mengalir ke setiap telinga kami Tuhan yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih Pak Kianli, Pak John dan Hebu Hening yang selalu mengingatkan. Pada hari ini kita mau sama-sama belajar ya mengenai firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang sangat familiar, bahkan mungkin udah kita hafal, kita sering dengar ya. Saya akan ambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata awalnya aja udah menunjukkan ketegasan Allah ya. Di sini dikatakan, sebab aku ini. Wah, bagi saya kata-kata ini menunjukkan kepribadiannya Tuhan yang sangat kuat. Sebagai Allah yang maha kuasa atas hidup kita. Kata-kata ini juga, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini adalah kata-kata yang mau memberitahu bahwa Tuhan saja yang paling mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di dalam hidup kita. Dan pastinya sangat sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah memiliki rancangan buruk dalam hidup kita. Walaupun terkadang kita merasa, kok kita tidak mampu menghadapi masalah ini. Kok kita gagal dalam beberapa area kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa rancangannya tidak pernah gagal. Amin. Dari setiap masalah atau keadaan, Allah membentuk kita menjadi orang yang kuat. Masalah-masalah yang kita hadapi membawa kita terus mendekat kepada Allah. Dan bukan menyalahkan Allah ya. Terakhir waktu itu saya pernah bacakan Amsal 24 ayat 16. Saya bacain lagi aja karena saya juga suka sama ayat ini. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Wow, ini sih kata-kata buat saya firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Jadi setiap masalah yang kita hadapi bukan untuk kita jatuh, tapi untuk kita bangkit. Kita akan kembali lagi tadi ke Yeremia 29 ayat 11. Kita akan terusin baca Alkitab ini, karena ini luar biasa. Jadi bukan cuma rancangan damai sejahtera, tapi masa depan yang penuh harapan diberikan Allah khusus buat kita anak-anaknya. Kita akan baca ayat berikutnya. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku, Tuhan, akan mendengarkan kamu. Aduh, saya tuh baca ini sampai ini ya, wow banget. Apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita, mendengarkan Bapak, Ibu, dan saya. Ayat 13. Apabila kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Apabila kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan separuh-separuh, dengan segenap hati, maka aku, Tuhan, akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bukan cuma kita berdoa, tapi Tuhan selalu siap. Bahkan menghadapi benturan atau tekanan, Allah selalu siap untuk menolong kita. Damai sejahtera ini berbicara mengenai ketenangan batin kita, sukacita, kesejahteraan mendalam. Masa depan yang penuh harapan itu adalah hasil dari rancangan damai sejahteranya Allah. Jadi karena Tuhan sendiri yang mengetahui rancangan-rancangannya dalam hidup kita, maka kita harus melibatkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita, di setiap rencana-rencana kita. Kita juga harus percaya pada proses yang kita hadapi, bahwa ada penyertaan Tuhan. Perjalanan hidup kita pasti penuh dengan segala tantangan. Itu pun adalah bagian dari pencapaian damai sejahtera yang sudah
Tuhan rencanakan. Tapi memang seringkali kita khawatir, bahkan takut akan masa depan. Apalagi kita melihat kok kenyataannya yang ada adalah gelombang dan tantangan. Tetapi ayat ini mau menguatkan kita bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Kita sangat membutuhkan kepastian di tengah dunia yang selalu berubah. Yeremia 29 ayat 11 ini, biarlah mau menjadi jangkar yang kuat dalam kehidupan kita. Di tengah masalah yang kita pegang, kita harus ingat, Yeremia 29 ayat 11 ini, yang mengatakan bahwa rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada kita. Di tengah masalah, kita harus ingat bahwa selalu ada penyertaan Tuhan. Rancangan Tuhan ini pasti dalam hidup kita, pasti ada, walaupun terlihat begitu berat. Kita perlu kekuatan di tengah kelemahan kita. Kita nggak selalu kuat dalam menghadapi masalah, tapi Tuhan selalu setia memberikan kekuatan kepada kita. Ada beberapa contoh ya di Alkitab. Maaf. Yusuf dijual, di penjara. Tapi Tuhan memakai Yusuf untuk diangkat menjadi penguasa di Mesir dan bahkan menyelamatin bangsanya yang dari kelaparan. Kejadian 50-20 saya bacain. Kejadian 50-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi apapun, orang boleh bagaimanapun terhadap kita, tapi ingat, Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Dan berikutnya Daud. Daud memang diurapi dari masa muda ya. Tapi Daud selalu melarikan diri karena pengejaran Saul. Walaupun ada kesempatan untuk membalas dendam, tapi Daud tidak melakukan itu. Daud harus sabar dan percaya waktunya Tuhan. Kita juga pasti sering dengar Ayub ya. Begitu rupa proses kehidupannya. Tapi Ayub percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal sekalipun harus melewati banyak proses. Ayub 42 ayat 2 saya baca. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub mengatakan dengan jelas. Dia percaya bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan secara sempurna. Dari cerita dan tokoh-tokoh yang tadi kita baca ya, itu kita bisa belajar bahwa kita harus percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ragukan Tuhan pada rancangan-rancangannya. Amsal 3, 5, dan 6, maksudnya ayat 5 dan 6, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berikutnya kita juga bisa belajar, berserah dalam doa bukan berserah pada masalah. Sampaikan kekhawatiran kita, ketakutan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Filipi 4 juga dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Berikutnya kita harus tetap taat pada Allah. Efesus 2 ayat 10. Wah, ini juga bagus, saya akan bacakan.
Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi di dalam rancangan Allah, Allah mau kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Hidup kita adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa hidup kita ini adalah kebetulan. Kalau kita dipercaya untuk hidup oleh Tuhan, berarti ada tujuan, ada rencana Allah yang indah, yang luar biasa di dalamnya. Karena sejak dari kandungan, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Cuma bagaimana kita menjalani hidup, dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani itu berarti, itu memang pilihan setiap kita. Tapi kita harus ingat, kita harus hidup tetap di dalam rencananya Allah untuk melakukan kebaikan. Masih banyak orang-orang yang menyiapkan waktu dalam hidupnya dengan hal-hal yang gak berarti. Kita mau ingat bahwa Tuhan selalu ada pada kita. Rancangan Tuhan tidak kadang kita nggak bisa pahami. Waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, kadang-kadang kita lupa sama Yeremia 29 ayat 11 ini. Yaitu Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera. Jadi ingat, Yeremia 29 ayat 11 ini kita mau menjadikan jangkar dalam hidup kita. Sekalipun kita menghadapi masalah, kita harus ingat, ada rancangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan dikatakan, kita berseru, Tuhan selalu mendengarkan. Kalau kita mencari, kita akan menemukan. Wow, pokoknya semua Tuhan selalu setia buat kita. Saya sedikit mau memberikan perumpamaan. Barang yang kualitasnya kuat, itu biasanya terbukti. Pada waktu jatuh berkali-kali, itu tidak mudah pecah. Bisa juga barang yang berkualitas itu dibuktikan dengan terus dipakai tapi nggak mudah rusak. Bisa juga dibuktikan dengan barang ini ditekan tapi tidak mudah patah. Demikian Bapak Ibu, kalau orang yang kuat terbukti saat sabar menghadapi tekanan dalam hidup, direndahkan, dimanfaatkan, disakiti, tapi ia mampu bertahan dan mengampuni. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia 29 ayat 11 ini menjadi jangkar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang singkat ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus berkati, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Biarlah firman-Mu yang sederhana Tuhan boleh tertanam Tuhan dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak hanya kami mendengar Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, Yeremia 29 Tuhan, tertanam dalam kehidupan kami. Bahwa selalu ada penyertaan Tuhan tiap area kehidupan kami. Selalu Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu, dibuka. Oke. Bu Lince, silakan dibuka audionya. Oke, Bu Hening deh, tolong minta tolong doa Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Engkau begitu baik buat kami semua.
firman-Mu, menguatkan kami. Puji-pujian-Mu Tuhan, semakin mendekatkan kami kepadamu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa sepakat bersama-sama untuk bangsa negara kami tercinta. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran yang patut disyukuri menjelang 1 tahun pemerintahan mereka ya Bapa. Banyak pencapaian positif yang mereka Tuhan Yesus. Meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Kita percaya bahwa pemerintahan ini akan terus meluncurkan program-program dan kebijaksanaan yang menghasilkan kebaikan untuk bangsa negara. Dan kami percaya janji untuk pembangunan cepat, juga janji-janji yang mereka lenturkan saat mereka sebelum mereka terpilih Tuhan Yesus, janji-janji mereka biarlah kasih dengan baik ya Bapa. Engkau pimpin Tuhan, menteri-menteri Tuhan yang kabinet yang dipilih Tuhan Yesus, yang semua Tuhan aparat-aparat Tuhan Yesus yang sudah terpilih Tuhan kembali Bapa di era Prabowo Gibran Tuhan boleh bekerja dengan hati untuk rakyat Indonesia dan takut akan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah pemerintahan ini bersih, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi apapun Tuhan. Tuhan patahkan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk perdamaian Gaza. Presiden Prabowo telah tiba di Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT perdamaian Syamli Elsaik soal penggencatan senjata di jalur Gaza, yang juga akan dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Sekjen PBB Antonio Guterres, Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, Giorgia Meloni Italia, Pedro Sánchez Spanyol, dan Emmanuel Macron Prancis. Kami berdoa Tuhan, KTT ini boleh berjalan dengan lancar dan penandatanganan perjanjian perdamaian Tuhan dan perhentian perang di Gaza boleh berjalan seperti yang diharapkan. Kami percaya semua pihak mematuhi kesepakatan yang ada. Terima kasih Bapa, pimpinan-Mu buat semua para pemimpin di seluruh dunia ya Bapa, terlebih di negara-negara yang ambil bagian dan dekat dengan perdamaian Gaza ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan karena kami mendapat kesehatan, nafas, dan kekuatan yang baru. Semuanya itu Tuhan karena kasih anugerah-Mu saja bagi kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami atau kepintaran kami Tuhan, tapi hanya karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya setiap hati kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan Engkau. Karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapak terima kasih Tuhan untuk Menteri Keuangan kami, Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang baru membuat atau menarik perhatian publik Tuhan yang juga di kalangan pejabat dengan gagasan dan kebijakannya yang sangat menarik ya Bapak. Kami berdoa Tuhan kiranya Bapak Purbaya dengan jabatannya yang sangat strategis bertanggung jawab pada Presiden. Kiranya Tuhan mampukan melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendongkrak ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Sehingga ekonomi masyarakat kembali bangkit, daya beli masyarakat naik, dan pengangguran dan kemiskinan berkurang. Kami berdoa Tuhan kiranya Bapak Purbaya ini Tuhan, Menteri Keuangan kami ini Tuhan, Tuhan lindungi dan berkati. Tuhan terus berikan hikmat yang lebih dan lebih lagi Tuhan.
dan menjadi takut akan Engkau ya Bapa, sehingga terus berkarya bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Polri, di mana akhir-akhir ini Tuhan pemberitaan negatif tentang para Polri semakin meningkat. Kami berdoa Tuhan, kiranya integritas dan kejujuran setiap anggota Polri yang memiliki hati bersih dan takut akan Engkau ya Bapa, dan menjunjung tinggi keadilan dan tidak tergoda oleh korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh-Mu yang bekerja atas hidup semua Polri, agar hidup mereka takut akan Engkau dan berkelakuan bersih dan aman jalannya seturut dengan firman-Mu ya Bapa, yang tertulis di Amsal 10 ayat 9 ya Tuhan. Semua itu tidak bisa mereka lakukan, hanya Roh-Mu Tuhan yang mampu merubah sifat-sifat dan karakter-karakter setiap orang. Karena kami percaya Tuhan, dengan Roh-Mu yang luar biasa Tuhan, yang bisa bekerja bagi setiap orang ya Bapa, dan khususnya untuk Polri ini Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera terjadi di dalam negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa kami ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Kiranya Tuhan membangkitkan pendoa-pendoa Tuhan bagi bangsa kami, untuk kedamaian negara kami, untuk damai sejahtera negara kami ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom semua, selamat pagi, sehat semua ya. Puji Tuhan. Ya. Baik, terima Amin. kasih Sehat Pak semua. Jumayani, Pak Sudarius, Bu Yeni, Ibu Merlina, Ibu Hening. Ya. Pagi Pak Kendi. Pagi Pak Jamin. Ya, salam sehat semua, Pak Limi juga. Bapak-bapak, Ibu semua. Amin, amin. Amin. Bapak Ibu, sehubungan dengan renungan pagi ini Yeremia 29 ayat 11. Apakah ada yang mau bersaksi bagaimana pimpinan Tuhan, janji Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu? Silakan dibuka audionya kalau ada yang mau bersaksi. Ada? Oke, kalau tidak ada yang mau bersaksi, ya sedikit Pak Sudarius sebagai hamba Tuhan, sedikit saya mau bertanya nih Pak mengenai Yeremia 29 ayat 11. Sedikit sebagai ini ya Pak, konfusi ya Pak ya. Baik, Pak, Pak Sudarius, Yeremia 29 ayat 11 kan mengatakan bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik. Saya satu pertanyaan Pak, kenapa nggak usah jauh-jauh lah di tempat ini di TDP ya, kalau Tuhan memberikan rancangan yang terbaik ya, kenapa ada saat ini kita mengalami masalah-masalah baik dari sisi kesehatan, dari sisi keuangan, dari sisi hubungan dengan pelayanan, hubungan dengan keluarga. Oke Pak, silakan Pak Sudarius. Salam. Baik Bapak Ibu, sederhananya mengapa di dunia ini penduduk bumi mengalami tekanan, masalah, persoalan kehidupan. Pertama, memang Tuhan merancangkan yang terbaik, namun dosa telah memutarbalikkan, dosa telah merusak kebaikan yang dirancang oleh Tuhan. Kan pada mula ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, baik adanya. Tetapi kenapa saat ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, segala struktur terbaik itu telah dirusak oleh dosa. Dosa itu kan sebuah pelanggaran, dosa itu sebuah sebuah rancangan buruk yang dibangun oleh si Lucifer. Karena awal mulanya kan dia mau menyamai Tuhan, Pak. Awal mulanya Lucifer mau menyamai Tuhan dan dia tidak bisa menghantam Tuhan, jadi ya dia merusak sistem yang dibangun Tuhan, termasuk ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita di TDP khususnya mengalami kondisi-kondisi terburuk
Ya Tuhan dengan melalui ayat ini memberikan jaminan. Jadi ayat ini merupakan sebuah jaminan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Karena memang sistem dunia ini sudah dirusak. Namun karena kasih sayangnya Tuhan berinisiatif. Dia merubah dirinya sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, mampuslah kita semua Pak yang berdosa ini. Karena yang kudus sama yang najis itu tidak mungkin bisa bersatu. Ya, suka-sukanya Tuhan. Kalau ada orang yang bertanya kenapa Tuhan mau berubah jadi manusia, ya suka-suka Tuhan aja lah. Karena cintanya seseorang bisa melakukan apa saja untuk yang dicintainya. Kira-kira begitu, makanya kita ini menerima anugerah, Pak. Jadi ini sebuah anugerah kalau kita bisa mengalami kemerdekaan, kebebasan, kita bisa menerima jaminan ini, gitu loh. Jaminan yang Tuhan berikan bahwa Tuhan merancangkan, bukan hanya mengetahui, tetapi dia sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Namun karena ada hambatan dosa ini, ada pilihan buat kita. Mau berjalan mengikuti kehendak dosa, kehendak daging, hawa nafsu dunia, atau mau tetap berjalan mengikuti kehendak Tuhan, kebenaran dan keadilan. Nah, kalau kita mau berkorban, hadapi tantangan, fokus sama Tuhan, jaminannya ini Pak, memperoleh damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan, walaupun kita lagi dalam tekanan demi tekanan, kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena kekuatan kita ialah Tuhan, dan Tuhan telah menjadi jaminan buat kita, Pak. Jadi pertanyaan Bapak jawabannya seperti itu, bahwa kenapa masalah persoalan itu selalu silih berganti, bukan hanya dalam kehidupan orang dunia, tetapi dalam kehidupan pengikut Kristus. Karena memang kita ada di lingkungan wilayah yang masih dikuasai dosa. Dan Tuhan menghendaki agar supaya kita ini harus berubah. Mengambil keputusan untuk berubah, tinggalkan cara hidup lama, hidup dalam kebenaran, lalu fokus sama Tuhan, karena Tuhan punya jaminan. Daripada kita fokus sama dunia, ya udah tidak akan ada jawaban yang baik tentunya ya. Dunia tidak bisa memberikan jaminan ini, karena hanya Yesus, hanya Tuhan, hanya Adonai saja memiliki jaminan ini, bahwa rancangan damai sejahtera, sukacita, bukan kecelakaan dan lain sebagainya, yang terbaik itu akan jadi bagian kita. Bahkan Tuhan, saya tutup jawaban saya, Tuhan berkata bahwa setiap hari kita itu sudah dirancang oleh Tuhan itu dengan rancangan-rancangan yang baru. Tuhan nggak punya rancangan rancangan KW. Tuhan tidak punya rancangan yang buruk. Tuhan memiliki rancangan yang baik, yaitu hari depan yang penuh harapan, gitu loh. Amin. Jadi bagi siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan dapat pengharapan itu, Pak. Jadi putusan buat kita nih, keputusan buat kita, mau milih Tuhan atau memilih hantu, bebas memilih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pastor Darius. Jadi artinya Pastor Darius, master plan-nya udah bagus ya Pak, di dalam kehidupan kita ya. Master plan Tuhan, ibaratnya kita ini sedang di jalan tol ya, nah menuju ke puncak gitu, menuju ke puncak itu jalan sudah bagus segala macam ya, tetapi kadang kita mengambil inisiatif sendiri mencari jalan lain, atau di tengah jalan ya ada itu mas-mas, abang-abang, jalan alternatif kayak gitu kan. Ya toh, jalan alternatif seperti itu. Akhirnya kita disesatkan mungkin jalan yang tinggi, tanjakannya curam segala macam. Jadi master plan sudah bagus, tinggal kita mengambil inisiatif untuk kembali kepada master plan itu yang Tuhan sudah rencanakan rancangan dalam kehidupan kita. Amin. Gitu ya, Pastor Darius ya. Mengikuti saja lah, ikuti
master plan-nya sorgawi saja. Jangan ada master plan yang lain. Kalau ada master plan yang lain, berhenti sejenak. Pasti ada efek buruk. Yang terpenting gini, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dan bukan hal yang buruk. Tidak ada hal buruk, walaupun efek pembentukannya kelihatannya buruk, tetapi sesungguhnya baik buat kita, gitu. Taat aja itu kata kuncinya, Pak. Taat Oke, aja, ikuti master plan-nya Tuhan dan no terhadap master plan yang lain. baik. Terima kasih Pastor Darius. Kita akan tutup doa pagi. Ada yang mau sedikit ngasih tanggapan atau apa mengenai Yeremia 29 ayat 11 ini? Ada? Baik, kalau nggak ada kita akan tutup doa pagi kita karena memang tidak ada permohonan doa pribadi. Jadi langsung aja saya mohon Pastor Darius ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur di meeting Zoom ini boleh bukan hanya menyembah namamu yang luar biasa, tetapi kami juga disegarkan oleh siraman rohani, firman-Mu yang sudah ditaburkan melalui hambamu Bu Yeni, biarlah berkat hikmat terus mengalir dan terus dipakai Tuhan sebagai alat kesaksian menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih juga buat Pak Kian Lee, Pak Rudi, terima kasih buat rekan-rekan yang ikut Zoom ini Tuhan satu persatu yang tidak hambamu sebutkan nama mereka. Terima kasih juga buat Hening dan semua buat Bu Hening. Terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan, keadaan kami sehat walafiat, keadaan kami hidup dalam anugerah, keadaan kami diberkati, keadaan kami hidup dalam rancangan terbaik Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu segala berkat shalom, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus itu boleh menjadi bagian saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Parausia. Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Amin. Darius. Makasih Pastor Terima kasih Pastor Darius. Darius. Terima Makasih kasih Bu Pak Yeni. Kianli, Pak Terima Rudi. kasih Bu Pastor Merlina. Darius, Kasih Yang Bu ini Lena buat Yanni, doa. terima Terima kasih kasih Pastor semuanya. doa Terima Bu Darius. kasih kita Merlina. semua. Kita buka video kita Bapak Ibu. Bu Yanti. Ada Bu Lini. Bu Terima kasih Lini, Bu semua. Merlina. Ya semuanya Terima buka kasih Pak Kianti. kameranya, Terima kasih smile. juga Bu Lena. Ya Terima smile. kasih Dia semuanya. buka dong Kasih Bu Amin. Lena. kameranya. Boleh. Juga Satu, dua, salam tiga, nenek. Terima kasih smile. semuanya. Oke. Tuhan berkati. Udah Pak, cuma Ya. Terima satu. kasih Bu Lena. Tuhan Ya, berkati Tuhan semua. berkati Selamat Bu Terima Ya. kasih Bu Yeni. Lena. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Amin. Yuk, Bu Pak. Clara udah pulang Udah Pak, dari Medan. udah Pak. Ya. Baru kemarin Pak. Ya. Oh, iya. Oke, Andi nggak matiin ini. Iya, belum Ya dimatiin udah sama Pak. keluar masing-masing lagi. Ya Keluar ya. kemarin. Iya, Ya, kemarin oke, juga bye. gitu. Kemarin juga Sampai gitu. hari Sabtu ya. Ya, Oke, bye. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai. Telat nih kali. Kali dia. Halo. Iya ini nggak Halo. hilang-hilang. Ya, Matiin. biarin Udah keluar nih. dan ini ya. Oh, keluar sendiri aja. Mau masak. Kok nggak keluar?